saya juga pernah mengalami keadaan yang sangat pahit, yaitu saya sampai pernah disekap orang dua kali, dua kali. Dikejar-kejar banyak orang, rumah sudah nggak ada, dan rumah tangga istri saya, kebetulan saya waktu punya beberapa istri waktu itu, kok saya dipercaya ya untuk ngurus izin tambang rakyat di Papua lagi kan. Dan bagi orang tambang, dunia sesungguhnya itulah di Papua. Mas Wisnu Salman, sopir taksi online menuju Kongres Tambang Dunia. Waduh, ini clickbait banget nih. Judul boleh cerita, silakan. Ya. Salah satu buku yang menarik di dalam keseharian saya, yang selalu sering banget saya ulang-ulang baca, itu adalah buku The Secret, karangan Rhonda Byrne. Nah, buku ini bercerita tentang bagaimana bisa dibilang keajaiban-keajaiban terjadi di dalam hidup kita, itu karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita pandangan-pandangan, pikiran-pikiran positif di dalam hidup kita, afirmasi-afirmasi positif di dalam hidup kita, sehingga mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita, mendatangkan juga kesuksesan di dalam hidup kita, dan segala kemudahan-kemudahan dan kelancaran di dalam hidup kita. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Wisnu Salman ya. Jadi kebetulan juga judul pada hari ini adalah Perjalanan Inspiratif Berdamai dengan Ujian. Nah, ini banyak sekali berkaitan dengan buku yang tadi saya bahas, The Secret. Tapi kita tidak dalam membahas buku The Secret tadi ya. Kita membahas justru bagaimana perjalanannya Mas Wisnu Salman ini, alumni Tambang 95, tentang gejolak-gejolak hidupnya ya. Sehingga sampai di posisi ini, dan ini menarik sekali ya. Oke, silakan Satrio, perkenalkan senior kita tercinta ini. Siap. Ya. Makasih Kang Stano. Jadi panggilannya ini panggilnya Mas karena Jawa ya. Mas boleh, Bang boleh. Nama aslinya Mas Wisnu Setiono, tapi Aslinya. nama panggungnya Wisnu Salman. Oke. Kelahiran di Malang ya. Pasuruan. Pasuruan. Tahun 1974. Saat ini Mas Wisnu sangat aktif kuliah S2, terus kemudian mimpin perusahaan juga, Geomining Berkah. Terus juga direktur di ATBI. Dan direktur eksekutif di ATBI ya. Dan juga aktif di kegiatan-kegiatan filantropis lainnya. Ya, itu jadi direktur utama Salman Aman Foundation. Dan wakil ketua Komtab Minerba Kadin. Ya, di wakil Komtab Minerba di Kadin ya. Nah, jadi menarik banget, banyak banget yang bisa kita ulas. Namun sebelum itu mari teman-teman yang sempat nonton ini bantu untuk kita komen, like dan subscribe. Yes. Karena penting banget untuk membantu pertumbuhan dari channel YouTube kita. Ya, jangan lupa ya, komen, like, and subscribe. Ya, jangan lupa juga kalau mau kirim-kirim donasi, tap-tap juga boleh. Oke, gimana? Kita langsung beri kesempatan dulu. Siap. Buat Mas Wisnu. Ya, sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah kata. Silakan, Mas Wisnu memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Stano dan Mas Rio. Jadi saya sangat bahagia sekali, sangat bangga sekali bisa diundang oleh IAITB Jakarta. Sangat mengharukan ketika sebuah alumni alma mater saya yang tercinta, ITB, di mana saya tuh 2 kali masuk OMPTN untuk bisa nembus ITB itu. Pertama saya nggak terima di ITB, di sebuah perguruan tinggi negeri yang lainnya. Kemudian baru yang kesempatan kedua saya terima di ITB, di Teknik Pertambangan. Dan ketika S2 pun saya tidak mau kuliah kalau bukan di ITB. Saya hanya mau kuliah di ITB, dan saya saat ini sedang studi di Teknik Lingkungan ITB. Bertolak belakang nih dengan saya. Iya. S2-nya kalau bisa jangan di ITB. Gitu. Iya, iya. Nah, ini nanti menarik nih kita bahas nih ya soal apa S1-nya ternyata sebelumnya belum sempat masuk ITB dulu ya. Nah, oke. Apalagi nih kesehariannya gimana? Ya, jadi saya saat ini aktivitas saya menjadi direktur eksekutif ATBI, Asosiasi Tambang Batuan Indonesia, kemudian juga jadi wakil ketua Komtab Minerba Kadin, dan saya
alhamdulillah dengan izin Allah dalam waktu dekat ini akan menjadi kepala bidang hilirisasi industri di PII. Ini jalan baru lagi. Indonesia. Oke, amanah baru lagi ya. Iya, baru lagi. Dan selain itu saya juga menjadi pimpinan di Geomining Berkah. Saya adalah foundernya dan pimpinannya, dan juga Salman Foundation, sebuah Ini lembaga ya, filantropi. Geomining Berkah. Filantropi Salman Foundation untuk gerakan-gerakan kebaikan yang saya selalu kampanyekan kepada banyak orang. Oke, yang pertama dulu nih, tadi menarik nih, saya dengar belum masuk UMPTN ya zaman UMPTN. Jadi ternyata Mas Wisnu itu sebelumnya itu lulus sebenarnya SMA-nya angka 93. Itu lulusnya 93 nih kawan-kawan. Ya, jadi 93 lulus, ternyata nggak langsung ke ITB dulu. Iya. Tahun pertama di mana? Nah, saya waktu itu terima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu juga luar biasa. Tapi justru bukan mau jadi akuntan ya. Iya. Oke, terus Ya, kenapa keluar kira-kira? Waktu itu drop out saya karena saya udah nggak merasa cocok dengan ilmu itu. Okay. Terus saya coba lagi untuk ikut UMPTN dan baru saya terima di Teknik Pertambangan ITB. Kalau enggak ini udah kerja di Kementerian Keuangan. Iya. Ya, bukan rezeki saya berarti. Pajak ya. Ya. Oke. Bukan rezeki terus saya. Tahun kedua berikutnya 94 artinya ya. Ya, 94 saya waktu 93 itu kan saya di STAN kan. Kemudian tahun berikutnya saya DO. Nah, DO itu saya tidak sempat ikut UMPTN karena STTP saya ditahan. Jadi kalau misalkan sekolah di STAN itu semua STTP ditahan. Kenapa? Karena itu kan ikatan dinas ya. Jadi tidak boleh ada orang mendaftar lagi ke perguruan tinggi negeri. Karena ini kan biayanya gratis ya. Dan kita juga sudah menjadi calon pegawai negeri. Jadi menjamin untuk tidak ada yang mendaftar, maka STTP ditahan. Perguruan tinggi kedinasan Ya, jadi saya baru tahun kedua ketika saya tidak lolos dari STAN itu, saya daftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Teknik Kimia. Universitas itu swasta. Iya, UMJ, Teknik Kimia. Karena saya nggak sempat untuk ikut UMPTN. Nah, baru tahun berikutnya saya daftar lagi masuk ITB Teknik Pertambangan. Oke, 95 masuk, dan pilihan pertama tambang. Teknik Kimia. Oh, Teknik Kimia justru ya. Iya, Teknik Kimia. Tapi Saya tinggi juga ini ya, pilihan Teknik Kimia tinggi sekali. Teknik Kimia, TK, pilihan keduanya Teknik Pertambangan, Pertambangan. iya. Tapi qadarullah masuknya justru ke Teknik Pertambangan. Iya. Oke. Sip, berikutnya artinya tadi terakhir sempat dikasih tahu Satrio juga S2. Sekarang Teknik Lingkungan, iya, Teknik Teknik Lingkungan ITB. Karena saya menganggap bahwa saya kan Geomining Berkah itu adalah perusahaan yang konsultan di bidang pertambangan dan lingkungan. Jadi saya harus expert di bidang lingkungan dan pertambangan. Nah, untuk meyakinkan bahwa klien saya itu yakin dengan ketokohan dan keekspertan saya, kepengetahuan saya, keahlian saya, maka saya perlu menambah portofolio di kurikulum vitae saya adalah dari lingkungan ITB. Makanya kenapa saya harus lingkungan di ITB, karena saat ini bisa saya katakan teknik lingkungan di Indonesia yang paling bagus adalah ITB. Nah, jadi saya harus memastikan bahwa klien saya itu merasa nyaman dengan portofolio tenaga-tenaga ahli yang ada di ITB, di GMB. Karena kami hampir mayoritas expert tenaga ahli yang kami rekrut adalah orang-orang dari ITB, dari UI, dari Unpad dan semisalnya. Jadi memang itu adalah suatu bentuk jaminan kepada klien kami bahwa mereka akan merasa terselesaikan dengan baik kerjaan-kerjaan yang diamanahkan kepada kami. Oke. Geomining Berkah, GMB. Ya. Ini bisa dilihat nih logonya, ciri khas anak tambang itu ada ini nih. Palu ya. Palu disilang. Iya. Untung bukan celurit satu lagi. Oke, silakan Satrio. Oke. Ya, jadi memang tujuan kita bikin podcast nih agar sesama alumni itu bisa berbagi, bisa Inspirasi. bagi inspirasi, cita-cita seru gitu ya. Karena memang Mas Wisnu ini juga sukses itu nggak langsung tiba-tiba sukses ya Mas Wisnu ya. Nah, ini yang nanti menarik ya. Dan ini yang menarik yang akan kita bahas gitu ya. Seru banget nih kalau sempet baca cerita-ceritanya Mas Wisnu ini, wah gila gitu loh. Iya, Makanya saya tadi singgung buku The Secret, itulah salah satunya memang You Are What You Think. Nah, ini yang akan kita gali nih. Siap. Makasih Kang Sano. Jadi
langsung aja kita mulai. Mungkin di sini ada screen ya, kita bisa lihat nanti ada beberapa gambar-gambar, nanti kita bisa deep dive lagi, bisa cari tahu sebenarnya di mana sih letak serunya, di mana sih letak inspiratifnya di sini. Oke, next. Nah, ini Kang Wisnu. Ini kalau di sini kita lihat itu ada buku kimia. Iya. Ini kebetulan jadi buku kimia saya waktu kuliah. Waktu sekolah, waktu SMA. Dan saya nggak nyangka loh, ternyata penulis buku sekolah dulunya ya. Hebat banget nih. Ini nama aslinya Wisnu Setiono ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi dulu Kang Wisnu ini pernah nulis buku pelajaran sekolah. Terbitan Regina ya. Oke, Regina. Nah, ini bisa diceritain nggak, Kang? Kira-kira apa sih kesulitannya? Terus kok bisa nulis buku ini? Terus tujuannya apa gitu? Ini tahun berapa ya? 2001. 2000. Oh iya, Satrio baca ya. SMP SMA ya. Iya, gua kelas berapa ini ininya? Kelas 1, 2, 3 SMA. 1, 2, 3. Gimana nih ceritanya? Jadi saya waktu lulus dari ITB itu saya kerja, saya ini ya mendirikan bimbingan belajar manajemen kolbu. Jadi memang banyakkan anak-anak ITB biasalah kita jadi pengajar-pengajar di bimbel-bimbel ternama ya. Tapi saya ingin mendirikan bimbel sendiri. Itu namanya manajemen kolbu. Saya sudah dapat lisensi dari Kim sebagai pemilik manajemen kolbu. Dan saya mendirikan perusahaan bimbel manajemen kolbu dengan Pak Wewen Norwenda dan anak teknik kimia, juga Fauzan, anak TF96 dan Ramdhani. Mau nyaingin GO lah ya ceritanya dulu ya. Nyaingin punya senior juga. Ya, Ramdhani itu anak sipil 97. Sama dengan Mas ya. Jadi waktu itu saya berpendapat bahwa kalau misalkan seorang pengajar bimbel atau pengajar di sekolah manapun itu harus punya karya. Karya itu adalah sebuah buku. Tidak dikatakan seorang itu expert kalau nggak punya buku. Nah, maka saya waktu itu saya pengennya buku matematika, tapi kebetulan ada peluangnya itu nulis buku kimia. Saya lihat waktu itu nulis baca-baca di koran Pikiran Rakyat, di situ ada lowongan dibutuhkan nulis buku kimia. Saya akhirnya nulis. Dan memang saya suka kimia dan matematika. Itulah dua pelajaran itu yang menjadi modal dasar saya masuk tembus ITB karena hampir semua pelajaran soal-soal matematika dan kimia itu benar semua saya itu. Jadi, kimia lu berapa lu, Du? Bagus. Oh, bagus ya. Fisika malah kurang. Jadi satu hal lagi, ketika kita mau sukses, maka kita jangan pernah menawar. Ya. Ketika ada peluang yang ada di depan itu B, kita pengennya A, kita harus ambil kesempatan yang ada di depan ini untuk menjadi harapannya bisa menjadi batu loncatan kita ke yang A. Ya, itu ada sesuatu yang tidak ideal yang kita temui di depan kita, dan itu mau nggak mau harus kita lalui kalau kita mau menjadi seorang yang untuk kita mau sukses itu ya harus harus ada yang tidak ideal kita lakukan. Ya, itu ketika saya lihat ada penulis buku kimia yang di depan saya, maka saya harus ambil. Memang saya lebih ahli di bidang matematika, tapi ketika saya melihat ini ada peluang kimia, ya saya ambil. Kebetulan saya suka, tapi tidak saya suka saya di matematika. Nah, untuk menambal kekurangan saya di kimia, saya banyak belajar, banyak baca buku dan banyak literatur yang saya lakukan, dibaca, dan akhirnya 3 buku ini saya selesaikan dalam waktu 1 bulan saja. 1 bulan? Ya, 1 bulan saja. Karena waktu itu ini bukan royalti ya, jadi beli putus. Jadi beli putus. Jadi saya jual buku saya langsung. Spill berapa tuh? tahun 2001 satu lembarnya dihargai Rp20.000. Rp20.000. Wah, enak banget itu penerbit ya, kurang ajar ya. Masih ini masih aktif nggak penerbitnya? Masih ada. Masih ada ya. Tapi ya itu ada berapa lembar. Kalau masih ada kita kejar royaltinya sekarang. Ini bukunya saya simpen di rumah. Ada. Oh, luar biasa nih. Kimia 1A kelas 2 SMA juga. Nanti di foto ya kalau. Justru nggak megang lagi Mas Wisnu. Nggak megang lagi saya. Waduh, jual yuk. Oke. Tapi nanggepin ini ya Mas Wisnu, tadi saya sepakat ketika ada peluang di depan mata, ketika kita pengennya A, ya kita ambil dulu yang B. Memang benar ya, karena kadang kita ini lebih merasa lebih tahu daripada Tuhan Allah ya. Sementara Allah lah yang tahu yang terbaik buat kita. Nah, ini Mas Wisnu nih yang hidupnya bisa dibilang udah banyak sekali pergulatannya
dengan Tuhan, dengan Allah ya. Nah, monggo Mas, gimana nih cerita? Begini ya, jadi ketika saya lulus dari ITB, tentunya suatu impian adalah masuk ke teknik pertambangan, perusahaan besar, perusahaan Freeport atau waktu itu perusahaan KPC yang misalnya. Tapi ketika saya tidak mendapatkan yang saya inginkan, dan saya juga sebenarnya juga pengennya kerjanya bukan di daerah site yang pedalaman ya, saya pengennya di perkotaan, di head office-nya misalkan. Tapi waktu itu nggak pernah dapat, belum ada kesampaian. Saya berusaha berulang kali apply lamaran, nggak pernah ada. Dan saya juga tidak mau menunggu berlama-lama. Karena terus terang waktu kuliah tingkat 4 saya itu udah nikah. Dan sudah punya anak satu anak waktu itu. Jadi saya berpikir pas tingkat 4. iya, udah punya anak. udah punya anak. Oke. Jadi saya harus berpikir bahwa saya tuh harus menghidupi mereka. Dan saya harus berlari cepat untuk meraih capaian-capaian yang lain. Ketika saya berusaha untuk melamar beberapa tempat tidak berhasil, maka saya harus memutuskan bahwa apa yang harus lakukan untuk mencapai capaian yang lebih hebat lagi. Waktu itu kan saya isi dengan waktu mendirikan perusahaan manajemen Kolbu Bimbingan Belajar dan juga nulis buku. Tapi saya berusaha untuk ada yang lain lagi. Waktu itu di depan saya lihat ada lowongan di Dompet Duafa, Dompet Duafa Republika. Dompet Duafa Republika, saya lowongan kepala bagian umum yang bertanggung jawab untuk maintenance building, untuk perawatan komputer, jaringan internet, untuk perawatan mobil dan semua misalnya lah kepala bagian umum semuanya. Itu bukan jurusan yang ideal, bukan suatu posisi yang ideal buat anak teknik tambang ya. Tapi nggak nyambung gitu. Seperti kata orang, anak ITB itu ahli di semua hal kecuali di bidangnya sendiri. Gitu. Akhirnya saya merasa saya harus hidup, saya harus punya pendapatan dan saya harus berlari cepat. Saya ambil yang depan saya itu ada, saya tes dan saya masuk, diterima. Nah, diterima, saya kantornya di Ciputat, Tangerang Selatan, di Jakarta Selatan. Di situ saya berkantor dan ini udah lulus ya artinya ya, udah lulus ya. Dan saya masih jiwa saya ngajar masih ada. Waktu itu saya mengajar privat juga, mengajar di bimbingan belajar Primagama di daerah Pondok Pinang waktu itu. Jadi saya merasa bahwa, dan saya juga berpikir bahwa saya tidak boleh terlalu lama di sini. Kepala bagian umum saya terima dan saya lakukan dengan izin Allah itu hanya 3 tahun. Setelah itu setengah tahun saya menjadi kepala staf di bagian program. Baru 3,5 tahun berikutnya, berarti kan 3 tahun di kepala bagian umum, setengah tahun di bagian program. Pada tahun 3,5 berikutnya saya menjadi direktur di Dompet Duafa, di direktur lembaga pelayanan masyarakat selama 5 tahun. Artinya apa? Seorang anak ITB itu harus saya ditempatkan bukan di bidangnya, nggak masalah. Tapi ketika saya di bidangnya, saya harus menjadi pembeda, menjadi pembeda dibandingkan orang-orang lainnya yang ada di situ. Dan do the best lah ya. Do the best, ya. Melakukan yang terbaik. Dan seorang anak ITB harus bisa luas berinteraksi dengan orang yang non ITB. Dan saya di situ ya ini banyakkan orang-orang ITB yang harus dipahami ya. Banyakkan mereka kurang smooth bergaulnya dengan orang non ITB. Banyakkan mereka merasa dirinya merasa lebih hebat sehingga dia merasa sulit untuk bergabung dengan orang-orang non ITB. Jangan membatasi pergaulan. Betul. Dan saya karakter saya yang selalu mudah untuk bergaul karena waktu saya di ITB, saya di Karisma, Salman ITB, Misi Salman. Saya itu berinteraksi dengan banyak orang, dengan alumni anak Unpad. Jangan-jangan nama panggung Wisnu Salman dari Masjid Salman ya? Waktu itu mengidolakan Salman Al Farisi waktu itu. Mengidolakan Salman Al Farisi. Nah ini nih. Kebetulan Bung Karno waktu itu memberikan nama Masjid Salman itu terinspirasi dari Salman Al Farisi karena itu seorang teknokrat di zaman Rasulullah SAW waktu itu seperti itu. Ya. Jadi ketika saya menjadi seorang direktur di sana 5 tahun dan kemudian 2 tahun jadi direktur di zona Madinah di Dompet Duafa juga, saya udah 10 tahun berdiri di Dompet Duafa. Saya berpikir bahwa saya harus cukup di sini. Saya harus melangkah lebih jauh lagi dan mendapatkan pengalaman yang lebih masuk chapter baru lagi ya. Ya, jadi saya waktu itu memutuskan untuk kerja wira swasta, mendirikan perusahaan Armada Aman waktu itu, transportasi.
transportasi. Nah, disitulah saya Ini ya, Armada Aman Transport. saya waktu itu ternyata disitulah letak kejatuhan saya di situ. Saya mendapatkan investasi banyak dari teman-teman dari berbagai pihak, tapi ternyata gagal dan Ini meninggalkan grafiknya lagi turun ya. Tadinya udah sempat naik, malah anjlok. teman-teman semua. Jangan pernah merasa nyaman di zona nyaman kita waktu yang sekarang ada. Jadi kalau misalkan sudah merasa di zona nyaman, kalau merasa potensi kita lebih dari itu, coba explore lagi dan harus berani menempati atau masuk ke daerah-daerah yang tidak nyaman waktu itu. Tapi kita melihat ada tantangan besar, ada peluang besar di situ. Nah, saya di situ malah melihat bahwa saya harus lebih dari itu. Saya berikanlah Armada Aman, karena saya melihat potensi peluang bisnis besar di situ untuk transportasi untuk melayani banyak perkantoran, untuk melayani jemput armada. Ini di mana? Jakarta ya? 021. Oh, ini di Bogor. Oke. Ya, di Jakarta juga punya. Dan hanya 2 tahun waktu itu, saya sempat mempunyai 55 armada mobil dan beberapa elf di situ. Dan saya qadarullah jatuh dan kemudian Sakit nggak? oh sakit sekali jatuh dan semua mobil, semua rumah itu ludes, tidak tersisa sama sekali. Dan Apa? Karena ada karena saya salah strategi dan juga ada faktor penipuan juga. Oke. Mobil-mobil saya dibawa lari sama banyak orang, sehingga saya juga satu hal lagi, saya banyak mobil yang saya itu masih sistem riba, sistem leasing. Itu juga harus dievaluasi lagi teman-teman semua. Jangan pernah kita kalau bisa hindari bisnis dengan menggunakan riba ya, karena satu tidak berkah, kedua akan menyulitkan kita. Ya, makanya ketika saya mendirikan Geomining Berkah, alhamdulillah saya bisa katakan jasa konsultan itu benar-benar tidak perlu dana awal. Ya, karena memang mengandalkan kemampuan kita berpikir, kemampuan kita membuat dokumen, kemampuan kita untuk lobby banyak orang, itulah yang diperlukan untuk menjadi sosok seorang konsultan. Alhamdulillah saat ini GMB tidak ada utang sama sekali ke pihak orang. ini 2 tahun berapa itu? Tahun 2012 sampai 2014. 2012 sampai 2014. Ketika saya ketika masa jatuh itu, saya masya Allah, disitulah saya menghadapi banyak masalah. Berkontemplasi lah ya saat itu. Utang saya sampai hampir 500 jutaan. Ya nggak besar sih, nggak sampai miliaran. Tapi bagi saya cukup besar. Ya kalau kita nggak punya duit 1 juta, 500 juta juga udah bikin sakit kepala nih. Itu utang pribadi ya, bukan utang perusahaan ya. Kemudian saya juga dikejar-kejar banyak orang, rumah sudah nggak ada, dan rumah tangga istri saya, kebetulan saya waktu punya beberapa istri waktu itu. Waduh, jangan mau dibahas kan ya? Nanti satu buku sendiri nih kita bahas. Itu saya kembalikan ke rumah orang tua masing-masing. Oh, gitu ya. Orang tua masing-masing saya kembalikan. Pak, Bu, mohon maaf ini saya nitip dulu keluarga saya. Berapa orang, Bang? 3 orang istri saya, 3 orang, anak ya. saya ada 11. Tapi alhamdulillah masih semua ya. Ya, tinggal 2. Oh, tinggal 2. Ya. Oke. Tinggal 2 dan mereka alhamdulillah punya istri yang sabar dan mau menerima saya ketika saya sedang di atas dan sedang di bawah juga. Nih nanti mungkin berbagi tips and trick juga ya soal ini. Ya. Jadi dan saya bersyukur sekali punya mertua yang sabar, yang mau menerima Oke. seorang Keren, menantunya keren. yang sedang jatuh ya, itu mau menerima. Dan alhamdulillah ketika saya titik ke mereka, saya kembali berjuang. Oke. Medan perang lah. Iya, Untuk- iya, untuk, iya, iya. Titip berusaha dulu sementara, untuk ya. mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Dan ketika masa itu saya pernah berusaha untuk terjun ke bisnis-bisnis yang lain. Jadi habis 2014 nggak langsung ke GMB ya? Nggak langsung. Oh, nggak langsung. Saya Oke. berusaha untuk bisnis konstruksi, bisnis untuk perumahan. Wah, ngambil jatah lahan gua tuh, Bang. Tapi ternyata bukan bidang saya. Oke. Itu gagal dan malah makin meninggalkan utang yang lebih besar lagi. Dan tapi itu pelajaran yang bisa saya ambil, mungkin teman-teman bisa ambil juga bahwa
jangan pernah berhenti bergerak, karena kan kita tidak tahu rezeki kita mana. Iya, betul. Tidak tahu jalan keluar masalah kita yang mana. Iya. Coba masuk ke semuanya aja. Iya. Siapa tahu itu ada rezeki kita, jalan keluar kita, tapi ternyata tidak ketemu jalan rezekinya waktu itu. Nah, dan ya mungkin saya juga sampaikan juga bahwa jatuhnya saya itu meninggalkan luka yang sangat dalam sekali, dan satu istri harus berkurang karena dia merasa tidak Dan nggak tidak nyaman, nyaman ya. dengan keadaan seperti itu. Terus juga harus dikejar utang banyak debt collector datang ke rumah. Kemudian saya juga pernah mengalami keadaan yang sangat pahit, yaitu saya sampai pernah disekap orang dua kali, sekap kali, 2 kali. Debt collector? Orang ini yang orangnya yang saya berutang. Oh, oke. Dia nyuruh orang untuk bagaimana caranya saya bisa membayar. Nah, itu saya tuangkan dalam buku saya yang Menggapai Kemuliaan ini ya. dan Menebar Harapan. Kemuliaan. Nah, di situ saya tuangkan. Menggapai di situ. kemuliaan menebar harapan. Ya. Oke. Di situ saya ceritakan bagaimana saya disekap 2 kali. Satu kali ketika saya itu di sebuah rumah di daerah Tambun, Bekasi. Saya ditempatkan di sebuah rumah besar. Di situ saya bukan ditawan seperti orang di kerangkeng ya, tapi saya di sebuah rumah besar, dikawal sama orang, tidak boleh kemana-mana di situ. Dan di situ saya ya kalau perlakuan fisik saya ya pernah ditendang, dipukul, semuanya pernah saya terima tuh. Dan saya waktu itu sempat ketika HP saya kan saya simpan disimpan sama mereka di sebuah lemari, dan saya tahu lemarinya di situ gitu ya, di dalam kamar sana gitu ya. Saya sedang di sana gitu ya. Nah, ketika itu saya ketika sedang lengah penjaga saya itu, saya langsung lari cepat ke kamar yang sedang nyimpen HP itu. Nah, HP itu saya waktu BBM ya, BlackBerry ya. Oh, zaman BlackBerry saya cari nomor istri saya langsung send location, dan send location di mana saya berada. Oke. Berbekal send location itu, istri saya mendatangi tempat itu dan bawa polisi Polsek Tambun. Ya. Seru. Dan ternyata saya dibebaskan oleh polisi di situ. Oke. Cuma nggak masuk berita waktu itu. Iya. Dan Banyak kok Mas yang nggak masuk berita begitu. dan itu padahal utangnya Mas ya. Kalau ada TikTok mungkin udah viral waktu itu. Utangnya waktu itu hanya 20 juta. 20 juta. Kecil, nggak besar. Malah utang saya yang ratusan juta malah nggak diapa-apakan saya. Iya. Diberi kesempatan untuk yang penting komunikasi Mas. Jadi saya sampaikan tadi, berdamai dengan ujian itu artinya apa? Masalah itu dihadapi dengan baik, ditemui orang-orang yang kita sudah bermasalah. Jangan pernah kita menghindar. Betul. Karena pada dasarnya orang-orang itu adalah butuh komunikasi, butuh kepastian, butuh berita. Kalau misalkan Pak, Bu, saya hanya bisa membayar sebulan 100.000 misalkan, sampaikan saja, nggak masalah. Yang penting kita ada komitmen, ada berani bahwa dan mereka juga ada harapan bahwa ada uang kembali. Dan mereka mendoakan pada saya agar saya bisa bangkit lagi, dan doa itulah yang kita perlukan. Doanya orang-orang yang terzolimi, kadang-kadang mereka terzolimi karena mereka kan uangnya digunakan untuk saya usaha tapi jatuh kan terzolimi kan. Mereka artinya mereka itu doa seorang yang terzolimi itu makbul. Oke, saya yang kedua tadi yang masalah yang tadi saya disekap tadi, yang kedua disekap lagi oleh orang lain lagi. Buset. Itu disekap itu saya ketika itu awalnya saya kan sembunyikan. Ya artinya saya sembunyi, perlu sembunyi teman-teman semuanya. Kalau ada masalah sembunyi perlu untuk menenangkan pikiran. Oke. Kalau kita sedang galau, sedang banyak pikiran dan kita tidak menenangkan diri, itu bahaya. Kita manusia terbatas yang butuh menenangkan pikiran. Tapi menenangkan pikiran bukan kemudian kita tidak ambil sikap untuk menyelesaikan masalah. Cuma kita menghubungi mereka dari jarak jauh, yang tepat mereka tidak tahu di mana kita. Jadi kita mereka berusaha untuk mancing saya. Waktu itu mancing saya untuk ada orang pihak mau investasi, beri pinjaman waktu itu. Diajak saya ke Masjid Raya di Bogor. Saya pikir orang benar. Saya datang sana. Katanya itu pancingan supaya saya keluar. Tangkap saya, dibawa ke Polsek. Waktu itu saya dibawa Polsek Keramat Jakarta di Senen. Di sana saya bilang ke polisi mereka, Pak, ini tolong ditahan, ini bermasalah gitu. Tapi polisi bilang nggak bisa ditahan orang ini,
Karena ini bukan perkara, ini utang piutang, bukan Iya, pidana. perdata. Nah, jadi mereka maksa saya untuk ditahan, nggak bisa ditahan, bilang gitu. Malah kena masalah, kena pasal nanti mereka. Akhirnya saya didiamkan dulu di mobil, sebuah mobil Kia Picanto warna merah, mobil warna merah lama itu waktu itu. Nah, kemudian kelompok ada 4 orang di dalam mobil itu, yang 3 orangnya itu sedang kantor polisi untuk negosiasi, untuk nggak tahu ngobrolin apa mereka. Nah, yang jaga saya itu 1 orang, 1 orang jaga sama saya. Kemudian dia bilang ke saya mau ini mas, saya mau manggil saya mas juga, walaupun dia nyekap saya juga manggilnya mas juga. Sopan. Iya, Sopan. saya mau beli pulsa. Jarak antara mobilnya itu dengan pulsa itu sekitar 100 meter. Tapi dia berjalan, dia tengok, takut saya kabur. Kemudian ketika satu waktu dia nggak nengok, Lengah. saya kabur. Buka pintu langsung lari. Belum profesional kok Iya. gitu ya. Lari saya kencang-kencangnya. Dengan sekuat tenaga, saya ketika lihat taksi jalan pelan, saya buka pintu langsung saya sembunyi di kabinnya. Oke. Dan mobil itu melintas melewati orang-orang itu. Nah, saya sama di situ. Saya yang lupa saya nama bapak supir itu siapa. Cuma itu taksi yang taksi warna biru yang ada di Jakarta, banyak taksi Bluebird. Seru banget. Ya jadi di situ ketika saya habis saya ditahan kan. Nah, saya waktu itu minta tolong diantar ke Ciputat. Saya tolong diantar ke Snappy, ke rental komputer waktu itu, rental internet. Nah, di situ saya buka akun Facebook saya. Oke. Saya hubungi. Udah zaman Facebook ya. Iya, ya. Saya hubungi, kalau Instagram belum ada. 2014 ya, 2000 itu Saya hubungi sekitar itu ya, hubungi adik 2014. saya. Tolong saya dibantu uang untuk makan, untuk beli HP yang murah-murah saja. Waktu itu saya masih megang ATM, jadi saya dengan berbekal uang yang diberi adik saya itu, saya berikan HP murah untuk bisa komunikasi dengan banyak orang. Dan saya juga bercerita banyak orang melalui akun Facebook saya tentang kejadian-kejadian saya, supaya banyak simpati. Ya, alhamdulillah, jaringan teman-teman saya waktu di ITB, di Salman tuh, membuat saya itu banyak teman-teman, dan mereka banyak simpati, dan mereka paham bahwa saya itu bukan seorang yang jahat, dan mereka masih mau membantu saya. Dan ada seorang teman dari anak teknik pendidikan ITB tahun 95, dia membantu saya per bulan dia rutin bantu saya 3 juta, 4 juta, dan bahkan pernah Teman TPB lah itu ya. ya TPB. Dan saya waktu itu kan jaringan di antar lintas jurusan kan juga cukup baik kan, karena di Salman dulu kan. Ada teman dari Amerika sampai pernah membantu transfer ke saya itu 30 juta rupiah untuk biaya hidup saya. Ya. Artinya apa teman-teman semuanya? Kita ketika ada masalah kita harus hadapi. Berdamai, yang saya katakan berdamai ini adalah kita coba negosiasi masalah-masalah kita, dan akhirnya saya menghubungi orang-orang yang menyekap saya itu, saya hubungi, saya akan angsur, dan saya sudah angsur dan beberapa sudah lunas, dan sampai saat ini pun saya masih ngangsur karena uang saya nggak besar, jadi ngangsur ya seperti itu. Ya alhamdulillah mereka menerima ya. Ya tentunya waktu itu zaman itu sangat menyedihkan ya. Waktu itu saya sampai jalan kaki aja. Kemarin saya jalan kaki naik Gojek waktu itu ya, saya selalu pakai topi karena malu, takut ketahuan orang, jadi selalu takut di bawahnya itu, karena trauma ketika disekap orang itu mengindahkan traumatis yang luar biasa, ya. Dan masya Allah ya, saat ini saya berani tampil di dunia medsos, artinya saya sudah mempublish diri saya di Facebook, di Instagram, dan dunia di YouTube. Dan saya sudah tampil banyak di media, saya juga tampil di beberapa media, di koran, dan juga menjadi narasumber beberapa perkumpulan ya. Kemarin di ITB, kemarin juga pernah di podcastnya Dr. Deddy Mulyadi. Saya juga artinya apa? Artinya saya sudah terbuka nih saya. Silakan hubungi saya kalau ada masalah. Artinya tapi teman-teman semuanya, mereka itu yang pernah bermasalah sama kita itu justru bangga, justru senang. Kalau kita itu menjadi seorang yang berhasil. Kenapa? Karena harapannya kalau misalkan kita berhasil, sukses, ada harapan untuk uang yang kembali kan. Itu penting. Justru jangan berpikir, wah kalau saya nanti sukses, ketahuan dong nanti. Ya kalau misalkan andanya tidak niat bayar ya jangan publish lah. Publish ya nanti ditagih. Kalau misalkan nggak mau bayar ya. Kalau mau bayar ya
nggak masalah. Oh, Ya. Justru dengan kita publish itu kita harus ingat ya bahwa ketika kita membayar utang itu jangan berpikir bahwa uang kita akan habis, akan berkurang. Misalkan ada uang X rupiah, diambil Y rupiah, uang di dompet kita mungkin secara fisik habis atau berkurang. Tetapi ada keberkahan yang ada pada diri kita, harta kita, yang tadinya X rupiah yang berkurang dengan uang yang kita bayarkan untuk bayar utang, tapi justru sebenarnya uang kita bertambah sebenarnya. Artinya uang kita lebih efektif untuk hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita dalam keadaan sehat, yang Allah jaga tidak perlu kita biaya untuk macam-macam, dan uang yang kita keluarkan untuk investasi untuk usaha itu berkah, makin maju usaha kita, itu ya nilai keberkahan itu yang kita akan dapatkan ketika kita berniat untuk di jalan yang benar. Nah, itu di masa-masa itu sampai ke tahun berapa tuh mulai kepikiran, oh gua harus ini lagi nih, bikin usaha lagi nih gitu lah. Ya, 2014 itu saya masa-masa sulit saya 2014 itu ketika ya sudah berlalu sih, ketika 2012, 2013, 2014 itu masa sulit saya, dan saya waktu itu tidak langsung mendirikan Geomining Berkah. Saya waktu itu kerja sama orang ya? sama orang dengan Mas Adi Nugraha. Saya kerja di sebuah tambang batu di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Saya kerja di sana sebagai WKTT, Wakil Kepala Teknik Tambang. Nah, waktu itu kebetulan kenapa saya ada WKTT, karena bosnya adalah anak tambang, anak geologi tahun 90. Dan kebetulan alumni Salman juga. Alumni Salman. Jadi bantu saya. Waktu itu kan gini, Mas, tolong dong bantu saya modal. Saya butuh uang untuk saya usaha, untuk saya membalikan utang-utang saya dan saya untuk bangkit lagi. Saya bilang, Man, manggilnya Salman ya, Man, kamu jangan usaha lagi. Udah, kamu jadi karyawan saya aja, kerja sama saya. Nah, artinya apa teman-teman semuanya? Seperti saya bilang tadi, ada banyak hal yang tidak ideal, kita anggap tidak ideal. Tapi kita nggak tahu kan mana jalan keluar rezeki kita. Ya ketika saya lihat ada peluang kerja yang gajinya nggak besar, tapi mudah-mudahan dengan adanya usaha ini ada semangat hidup saya yang timbul. Nah, yang benar ketika saya kerja jadi wakil kepala teknik tambang itu ada secerca harapan, ada semacam semangat baru lagi, dan saya ada kebanggaan ketika saya dipercaya orang loh jadi WKTT. WKTT itu posisi yang cukup bagus. Kepala teknik tambang. Wakil kepala teknik, masih wakil. Itu cukup bagus itu. Dan bergengsi lah. Bergengsi. Di pertambangan tuh. Itu ada sertifikasinya. Sertifikasi dari SDM. POM itu kan ya. Ada sertifikasi, itu ada pengakuan bahwa dia WKTT yang berlisensi. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Dan jadi itu penting buat teman-teman semuanya. Kalau kita ada sesuatu yang mungkin tidak ideal, kita ambil saja. Karena memang kebanggaan itu perlu kita ambil untuk melangkah lebih jauh lagi. Itu energi untuk BBM kita, untuk bahan bakar kita maju lebih jauh lagi. Situ. Kalau kan udah lama nggak ke tambang, terus ke dunia tambang lagi tuh nggak? Makanya ketika untuk kita menjadi seorang yang tangguh, dan ketika kita melihat ada peluang, maka kita harus menjadi orang yang pembelajar cepat. Dan harus menjadi orang yang cepat, yang ketika saya udah lama nih nggak belajar tambang, saya harus buka ilmu tambang lagi. Dan ketika saya melihat itu adalah peluang saya, dan ini jalan untuk saya hidup kembali dan saya bangkit lagi, maka saya ambil, dan saya harus banyak belajar. Dan waktu itu saya juga berpikir bahwa saya tidak boleh lama-lama di sini. Saya harus mencari posisi sebagai KTT. KTT sudah, kemudian saya ada peluang jadi KTT di sebuah tambang pasir di Tasikmalaya. Karena penting bagi saya meningkatkan level saya. Karena selain meningkatkan gaji saya, pada saya juga meningkatkan penghargaan orang luar, pengakuan orang luar bahwa sekarang jadi KTT itu akan makin tinggi. Udah POM apa POU sekarang? Waktu itu POP saja. Kalau tambang batuan tuh nggak perlu nggak sampai POM ya. Cukup batuan saja. Karena batuan ya. Di saat itu masih dikejar debt collector segala. Masih. Sama itu masih sembunyi. Tidak publish diri saya di mana berada. Ada beberapa orang yang masih saya hubungi, ada orang yang susah hubungi saya. Saya masih sembunyi. Terus kemudian saya jadi KTT. Di situ saya mulai belajar bagaimana membuat dokumen tambang, membuat perizinan tambang. Di situ belajar,
dan saya terus saya seperti yang saya bilang tadi, saya nggak mau lama-lama di sini. Saya harus menjadi seorang pengusaha besar, saya harus menjadi pengusaha yang untuk bisa membuat gerakan lebih cepat lagi. Akhirnya ada jalannya ketika saya dibantu oleh seorang teman ketika membutuhkan seorang konsultan untuk membuat perizinan tambang rakyat emas, komoditas emas di Papua, di Meramu Raya. Di tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Nah, waktu itulah saya jadi bantu loncatan saya udahlah, saya nggak keluar dari KTT Oke. tambang pasir di Galunggung. Saya memutuskan untuk keluar dan saya bekerja menjadi konsultan untuk tambang rakyat di Papua. Oke. Saya waktu itu mendapatkan gaji 25 juta per bulan dengan transportasi dan makan semuanya ditanggung oleh perusahaan, oleh klien. Jadi saya itu kebanggaan bagi saya luar biasa. Ketika saya jadi WKTT, kemudian KTT, kemudian jadi konsultan tambang dengan harga segitu ya, 25 juta per bulan, itu bagi saya luar biasa. Saya bisa ngidupin. Tapi di situ juga belum mulai ini lagi nih, nggak nyaman lagi nih gitu ya. Ketika itu saya masih ya tentunya saya karakter seorang anak ITB. Iya, keluar lagi nih dari zona nyaman kan, harusnya udah nyaman nih. Karena saudara-saudara anak ITB saya katakan ya, kalau Anda benar-benar anak ITB itu harus punya asumsi besar, harus punya mimpi besar, dan ketika merasa tidak wah ini jangan terlalu nyaman dengan berpuas dengan yang ada. Kemudian saya berpikir kok saya dipercaya ya untuk ngurus izin tambang rakyat di Papua lagi kan, dan bagi orang tambang dunia sesungguhnya itulah di Papua. Ketika orang sudah pernah ke Papua, betul kawah candera di muka orang pertambangan, itu berarti orang hebat tuh. Nah, itulah. Kalau misalkan orang tentara tapi nggak pernah maju medan tempur, itu kan tentaranya medan bagian logistik. Itu beda lagi. Kalau tentara dulu ke tim-tim kan. Tim-tim. Sekarang Papua ya. Papua itu baru dikatakan tentara luar biasa itu. Ya jadi disitulah pelajaran bahwa saya merasa bahwa saya punya potensi besar. Akhirnya saya mulai berusaha untuk tahun 2018 tanggal 1 April saya mendirikan Geomining Berkah. Oke, di sini ya milestone-nya dimulai PT Geomining Berkah. Ya, di 1 April 2018. Berarti sebentar lagi nih saya ulang tahun ya. Oke. 2018. 18. Iya, hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Kalau Geomining Berkah apa tuh servisnya? Itu bidang konsultan bidang pertambangan dan lingkungan untuk perizinan. Jadi kalau misalkan ada yang mau buat izin tambang dan juga untuk persetujuan lingkungan untuk melalui UKLPL atau AMDAL bisa melalui GMB. Dan juga GMB saat ini sudah berusaha untuk expert di bidang pelabuhan jetty untuk perizinan jetty. Untuk Tersus atau TUKS terminal untuk kepentingan sendiri. Nah, itu kita juga sudah berapa kali kita menerima kerjaan itu dan tapi tentunya semua teman-teman semua, kalau kita waktu itu ya zaman tahun 2018 itu semua saya tangani sendiri, membuat dokumen, presentasi itu semua saya sendiri. Tentunya tahu sendiri lah kalau orang yang lama nggak belajar bidang tambang kemudian presentasi, membuat dokumen pasti belepotan dan saya berulang kali presentasi saya itu salah dan banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Tapi tidak membuat saya menjadi malu, membuat saya menjadi mundur dan merasa kayaknya ini bidang saya tuh enggak. Saya maju terus. Dan ketika saya pahami bahwa ini belajar dari kesalahan. Saya harus mencari tenaga ahli yang mengerjakan ini. Saya sudah jangan lagi yang menulis dokumen. Saya harus merekrut orang. Dan memang keuntungannya memang nggak besar. Kalau yang nulis saya sendiri mungkin besar keuntungannya. Tapi ketika saya memaksakan diri untuk nulis buku, nulis dokumen, kemudian saya harus kesana kemari sendiri itu repot. Malah saya pikir saya harus merekrut orang. Tapi dengan saya merekrut orang, saya bisa bergerak untuk meraih klien yang lebih besar lagi. Betul. Kolaborasi. Kolaborasi dan saya semakin banyak klien, semakin banyak SDM yang malah lebih banyak lagi ya. Saya alhamdulillah GMB sudah 30-an orang, 38 orang SDM-nya. Dan itu bagi saya luar biasa ya, bisa menjadi ladang pencarian orang-orang yang anak-anak muda yang butuh pengalaman. Betul. Hampir mayoritas anak-anak yang saya rekrut itu adalah anak yang baru lulus dari ITB, dari perguruan tinggi yang lainnya, dan juga ada yang mahasiswa.
Oke. yang saya rekrut untuk ya nambah uang saku mereka, uang nambah bayar UKT mereka. Nah, jadi saya cukup mendapat banyak apresiasi dari para alumni dan juga para dosen di ITB dan di lainnya, bahwa saya itu bisa menjadi jalan pintu keluar untuk mereka hidup lebih baik lagi dan ada masa depan yang didapatkan dari GMB. Nah, itu yang saya kadang terharu, ya Allah, sampai begini ya, saya bisa dari saya yang sampai jatuh bangun seperti itu, kemudian saya juga malah saya bisa memberikan menghasilkan banyak orang untuk hidup. Gitu. Ya, itu yang buat saya terharunya. Bukan perjalanan yang mudah memang, Mas Wisnu, ketika cerita tadi apa pernah disekap kayak begitu. Nggak kebayang juga. Lu mau nggak disekap? Jangan sampai kan. Iya. Dan sulit. Iya, sangat dan sulit itu, untuk waduh, luar biasa. bangkit dalam keadaan itu sulit sekali. Trauma tadi ya. Sangat sulit sekali. Kalau bukan orang yang tangguh, petarung, itu juga sulit. Ya sama halnya orang yang nikah sampai 3 kali kan, kalau bukan petarung nggak mungkin itu. Ini kita bahas gak? Iya. Oke, ini ya Geo Mining Berkah. Ya. Iya. Ada websitenya ya? Ada ya. Geo Mining Berkah. www.gowinningberkah.com. Oke, jadi kalau kawan-kawan senior-senior yang mau mengurus izin-izin tambang, termasuk Jeti, ya bisa ke langsung. Mas Wisnu Salman. Iya. Dapat royalti atau komisi. Iya, iya, siap. Oke. Iya. Nah, ini menarik lagi nih. Nah, ini menarik nih. Jadi ada iya. ini salah satu buku juga ya Iya, yang ditulis saya. oleh Mas Wisnu Salman, sopir taksi online menuju Kongres Tambang Dunia. Waduh, ini clickbait banget nih. Iya. Judul bukunya. Kok bisa Boleh cerita? sopir taksi online Silakan. Iya. ke Australia? Jadi teman-teman semuanya, saya bilang tadi bahwa jangan pernah memilih-milih dalam rezeki kita. Kalau nggak perusahaan ini saya nggak akan mau kerja. Saya kalau nggak ini nggak mau kerja gitu. Pokoknya saya harus perusahaan bonafit ya. Kalau ditanya orang kerja di mana? Oh di perusahaan X. Wah hebat kamu. Itu yang kadang-kadang banyak orang anak-anak muda fresh graduate impikan ya. Ya itu bagus emang, bagus sekali. Cuma kalau misalkan ternyata tidak dapat, masa harus dipaksa? Iya. Terus apakah mau ditanya? Bentar lagi lebaran nih, pasti tanya nih sama keluarga. Kerja di mana? Masih belum. Masih apply gitu. Apply kan masih mending kita kerja di perusahaan X, tapi bukan munafik, nggak apa-apa. Orang nggak ngerti juga. Misalkan kerja mana di Gowinningg Berkah? Urusan apa tuh ya? Saya juga suka negur ke anak-anak yang pernah, kan saya bersyukur ya, selain saya punya 38 orang yang saat ini kerja di GMB, saya juga punya anak-anak yang sudah alumni dari GMB. Sudah kerja di Adaro, sudah kerja di Resource, kerja di Merdeka, tambang-tambang besar. Dan mereka menuliskan di portofolio di LinkedIn tuh, pengalaman kerja di GMB sekian tahun, sekian bulan. Saya bangga gitu, saya senang sekali. Salah satu kebanggaan. Kepuasan batin ya. Kalau misalkan ternyata perusahaan kita tuh diakui iya, ya gitu sama saya lihat pengalaman orang kerja pernah kerja di Freeport, pernah kerja di KPC, tapi perusahaan orang lain itu. Iya. Kalau saya kerjaan punya kita sendiri kan bangga sekali kan ya. Nah, itu saya bangga sekali. Dan ketika saya ya kadang-kala kan Mas rezeki itu nggak bisa tahu ya di mana pintu rezeki kita. Nah, jadi ketika pernah satu saat ketika GMB ini sedang waktu itu masih saya memutuskan belum ke AMDAL ya. Saya masih UKLPL sama perizinan tambang. Kadang sepi proyek itu. Sepi, ya. Sedangkan saya masih banyak yang harus saya urus, saya bayar. Kemudian saya mikir, waktu itu saya belum punya mobil waktu itu. Saya belum beli mobil waktu itu. Saya lihat kok sopir taksi online kok rame ya, apa namanya? Bagus, ada yang pergi ke umroh, bisa beli ini, beli itu. Tahun 2016-an tuh sedang booming tuh profesi itu. Nah, kemudian saya mencoba. Siapa tahu rezeki saya ada di situ. Saya waktu itu nyewa mobil punya tetangga per bulan, per hari 150.000. Saya nyoba jadi profesi sopir taksi online. Dan luar biasa, saya sudah satu nggak hafal jalan,
Uber dong ya waktu itu. Uber waktu apa itu Gokar? Grabcar. Oh, GrabCar. Oke. Sudah nggak tahu jalan, HP saya juga lemot, suka error. HP. Jadi nggak hafal jalan, terus Iya, kemudian iya. pengenalan GPS saya juga rusak. Kalah war nih dengan Jadi supir susah, taksi yang lain ya. Jadi saya waktu itu ketika sudah, kalau kita nyetir Mas dari Bandung, dari Jakarta ke Bandung, mungkin nggak terlalu capek dibandingkan kalau kita dekat-dekat tapi banyak. Iya, iya, Dan iya, harus iya. mikir kemana Betul. ini. Iya, iya, Ini mikir. capeknya sekali bukan main. Luar biasa, Dan betul. ketika saya kerja sehari, biasanya langsung tumbang. Oh. Kan kalau kita seperti Gokar itu kan, Grabcar itu kan suka terlempar ya. Iya, iya, Ke iya. Senen, Iya, iya, kemana, iya. kemana. Kita nggak bisa milih tujuan. Daerah-daerah yang baru pula Iya. ya. Kemudian nyari alamat di mana lagi nih. Saya kadang-kadang pernah yang ngangkut orang-orang yang supporter Persija gitu ya. Iya. Saya juga aduh ini pulang ini kan aman kan ya. Ini kan angkut kan kita nggak bisa milih penumpang Iya, ya. iya, iya, Seperti iya. halnya kita milih rezeki lah. Kita nggak Iya, bisa iya, milih penumpang yang baik-baik aja kan nggak mungkin. Jadi saya pernah juga mengangkut penumpang yang dari dunia hitam juga pernah. Iya, iya, iya. Malam-malam Mau ya. mana Mas? Ini ke Kemang Blok M, Kemang itu McDonald angkut penumpang dari Bogor. Ternyata dia seorang anak muda wanita muda dari sebuah perguruan tinggi swasta terkenal di Bogor, minta diantar ketemu dengan kliennya di McD. Saya sepanjang jalan ngobrolnya masalah itu aja sama mucikarinya itu. Aduh, ini Iya, iya, penumpang iya. tuh memang macam-macam. Dan Iya, itu, iya, iya. ya itu saya bilang tadi, tidak bisa milih penumpang, tidak bisa milih rezeki. Nah, ketika saya Untung nggak diajak ya. dan saya menjadi profesi seperti taksi online itu hanya 1 bulan saja. 1 bulan ya. Nggak kuat saya. Satu juga saya saldonya sering habis. Karena saldo GoPay saya habis. Iya, iya. Karena muter-muter nggak karuan nyari penumpang, kadang habis untuk bensin, kadang untuk makan. Jadi saya muter, wah ini bukan rezeki saya berarti sini. Nah, artinya apa? Rezeki harus dicoba untuk dimasuki, tapi jangan terlalu lama-lama. Kalau misalkan kita merasa bahwa itu bukan rezeki kita, Ya. kita tinggalkan, Shifting. kita beralih ke lain, Tinggalkan, gitu loh. pindah ya. Ya. Oh, iya, iya. Dan saya berpikir juga kalau GMB cuma hanya perizinan tambang dan lingkungan UKLPL kan usaha kecil ya. Nah, saya harus melangkah lebih jauh, yaitu AMDAL. Oke. Nah, ketika AMDAL saya harus mempunyai sertifikasi AMDAL. Saya ikut ujian AMDAL ya. Nah, saya punya sertifikasi AMDAL alhamdulillah. Dan juga saya ketika kerja itu juga sama. Saya harus mencoba peluang untuk expert di bidang jeti. Oke. Nah, saya menambah kekurangan itu dengan merekrut orang-orang yang ahli. Sehingga ahli itu nggak mesti harus kita yang ahli. Kalau saya ahli dalam masalah manajerial, mengatur orang-orang yang punya potensi besar, dan menjadi suatu kekuatan. Itu kalian saya. Ya. Nah, memang saya orang organisatoris dari dulu. Iya, betul. Jadi itu kalian saya. Nah, tapi untuk bidang teknisnya, biar saya rekrut orang-orang yang ahlinya. Dan memang itu investasi mahal. Keuntungan saya memang jadi nggak besar. Tapi kalau misalkan banyak perusahaan yang kita jadikan kita, ya lama-lama juga besar darinya kan. Iya, iya, Nah, iya, gitu lah. Ya itu satu hal yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman semuanya. Itu. Sampai akhirnya ke Australia. Kongres Tambang Kemudian ini. saya ketika saya jaringan, dan saya berpikir Mas ya, bahwa saya itu harus sukses itu harus perlu bantuan jaringan. Dan ketika di jaringan itu masuk organisasi itu saya harus jadi pemimpin. Oke. Itu selalu opsi saya. Iya, iya. Nah, ketika saya di ATBI, saya mau jadi anggota, saya harus jadi pimpinan di situ. Oke, oke. Awalnya jadi wakil sekjen tadi awalnya. Kemudian saya ketika direktur eksekutifnya tidak aktif, saya maju jadi direktur eksekutif. Saya minta kepada Pak Prabowo waktu itu. Oke. Pak Prabowo saya ingin jadi direktur eksekutif. Direktur eksekutifnya nggak aktif waktu itu. Akhirnya saya melihat saya di tes, di interview sama beliau, dan saya juga menjawab dengan bagus. Dan kemudian saya juga komitmen masalah keuangan untuk menjadi sponsor juga, punya keahlian saya juga. Maka saya dipersilakan menjadi direktur eksekutif. Oke. Kemudian dari situlah saya kemudian berpikir, ATBI kan tambang batuan ya, nggak seperti hanya asosiasi tambang nikel, asosiasi tambang batu bara ya. Nah, saya butuh organisasi besar yang orang akan mengakui keberadaan saya. Iya, iya, iya. Saya melihat Kadin. Kadin. Oh, Kadin. Saya harus masuk. Gimana cara saya masuk Kadin? Nah, akhirnya saya melihat, oh ada teman saya yang dekat dengan seorang wakil ketua umum di sana. Nah, saya minta dikenalkan.
Diperkenalkan saya ke seorang WKU waktu itu namanya Pak Wisnu Petalolo. Oh, Wisnu Petalolo. Namanya Wisnu juga. Heeh. Terus Orang Sulawesi ya? Iya, Sulawesi dari Palu. Dia ketika ngobrol dengan saya, dia tahu saya Direktur Eksekutif ATBI. Kemudian saya tertarik untuk jadikan saya sebagai anggota tim Pokja Hilirisasi Minerba. Oh. Yang lagi Waktu itu lagi gencar-gencarnya nih gencarnya, kita ya. tahun kemarin ya, lagi gencarnya. Nah, dari situ saya tampil, saya aktif, kemudian ditawari untuk menjadi wakil ketua Kontab Minerba. Oke. Kadin. Oke. Nah, itu awalnya. Oke. Nah, kemudian apakah saya berpuas dengan situ? Ya enggak, saya harus berpikir gimana caranya saya jadi ketua Kadin. Iya, iya, Ketua Kontab. Kemudian itu suatu obsesi ya. Iya, Namanya misalkan tidak berhasil nggak masalah. Iya, iya, Ini kan urusan untuk Yang penting kita udah membuat standar yang tinggi ya. Dan alhamdulillah dari Kadin itu kemudian saya menjadi ditawarin jadi kepala bidang di PI. Oke. Untuk ya BKT untuk kesenyuran untuk yang bidang teknik ya. Jadi kalau itu. Jadi itu jalan-jalan yang saya lalui saat ini. Dan memang teman-teman semuanya kita untuk menjadi sukses itu harus perluas jaringan. Jaringan harus besar. Kita butuh orang-orang lain untuk kita maju. Ya, dan kita harus seorang yang tangguh, dan teman-teman mungkin yang masih mahasiswa, jangan terlalu sibuk dengan masalah kuliah, tapi juga kalian harus jadi sosok yang tangguh dalam organisasi. Karena di organisasi itu kita belajar tentang negosiasi, tentang komunikasi, tentang mempertahankan pendapat, tentang belajar tentang bagaimana caranya menundukkan pendapat orang lain. Ya, betul. Nah, itu belajar di organisasi. Dan organisasi inilah yang mengantarkan Mas Wisnu Ya. ke Australia ini ya. Ya, ketika saya dipandang waktu itu awalnya saya juga menjadi salah satu aktif di Perhapi. Waktu itu saya di Kongres Australia ini awalnya gini, saya ketika melihat peluang, ketika saya lihat di WA Group Perhapi ada peluang untuk ke Australia, tapi harus bisa tembus untuk nulis Paper ya? paper. Nah, saya nulis paper di situ. Ya. Paper, saya otak-atik gimana caranya paper yang bagus. Kemudian saya konsultasi ke teman-teman yang ini bagus nggak, perlu tambahin, kurangin nggak gitu. Nah, saya langsung saja langsung saya upload tuh email paper saya itu yang waktu itu bernulis judulnya ini emisi udara di aktivitas pertambangan batuan. Oke. Ya, jadi mungkin karena faktor judulnya bagus ya tentang sumber emisi kegiatan sumber emisi udara di kegiatan pertambangan batuan itu karena lingkungan kan, karena faktor lingkungan. Jadi temanya menarik sekali yang sedang booming, maka saya diterima untuk ditampilkan. Memang bukan pembicara yang speaker utama, keynote speaker, tapi pembicara-pembicara kecil lah. Tapi penting bagi saya. Kalau kita misalkan belum bisa menjadi yang besar, yang utama, jangan pernah merasa minder, jangan merasa ngapa sih ini, buat apa sih ini? Gak apa-apa, kita menjadi pembicara kecil dulu. Karena dari situ kita mulai dikenal. Iya, betul. Saya diundang untuk ke Australia. Ketika Perhapi tahu saya diundang ke Australia, saya langsung dijadikan delegasi juga ke Australia gitu awalnya. Keren. Masalah tuh. Waktu itu saya presentasi di banyak orang ya. Saya kan bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus dan saya pelipatan lah bahasa Inggris saya. Bahasa Inggris saya saking kalau presentasi itu saya pengennya cepet selesai lah gimana caranya. Iya. Nggak usah banyak orang bertanya lah kalau saya bingung jawabnya gitu. Yang penting pede aja. Pede aja, pedenya luar biasa saya itu. Kalau meminjam istilahnya Bambang Pacul, Korea. Korea. Jadi pede aja. Iya. Oke, Ya, keren. Jadi, Itu ya. Dan ketika saya berhasil dari Australia, tampil di panggung dunia, dan saya langsung berpikir saya harus nuliskan buku nih. Iya. Saya harus tuliskan pengalaman saya ini menjadi sebuah buku agar orang banyak baca. Rajin ya, iya. Mas Wisnu yang Karena- nulis buku ya. Satu Mas, saya umurnya kan nggak lama, kan tidak ada kan umur manusia rata-rata umur 60-an, 70-an udah nggak ada pasti. Nah, saya ingin karya saya itu akan baca oleh banyak orang ketika saya sudah tiada. Amin. Tapi minimal dari keluarga besar saya lah, anak cucu saya, cicit saya tahu bahwa kakeknya, opanya, dulu
generasi saya dulu itu seorang yang hebat. Nah itu yang kita tahu generasi hebat dari mana? Kan bukan dari cerita orang lain, tapi dari buku kita. Dari oh buku. iya. Ya. Kalau kita sekarang kan dari opa-opa kita, dari nenek kita zaman dulu kan Katanya. hanya katanya. Iya, Tapi iya, juga iya. sudah nggak terdengar lagi katanya karena udah generasi yang Iya, tiga tahun dia dua kali dia kata kita. Betul. Kalau sudah buku kan, oh ini dulu kakeknya bapak saya gitu. Abadi ya. Ya abadi itu jadi terinspirasi buat mereka. Berarti saya harus Iya. jadi orang hebat. Karena Iya, saya betul. dari saya ada benih orang hebat. Iya, iya, Nah, itu iya, yang iya. harapan saya itu. Iya. Dan yang lain juga terinspirasi untuk harus yakin bahwa teman-teman yang sedang jatuh atau sedang kesulitan saat ini harus yakin bahwa ada masa depan yang cerah di depan Betul. kita semuanya. Dan hadapi semua masalah dengan yang ada dengan berdamailah. Kita jangan lari, kita jangan menghindar. Justru masalah-masalah itu nanti akan timbul di akhirat nanti. Iya. Orang yang kita zolimi, orang yang kita berhutang itu akan muncul semua. Betul. Dan pahala kita akan Berkurang, habis. Iya, iya. Malah jadi bangkrut. Iya. Oke, hadapi dunia kita hadapi saja. Jadi kira-kira nih sekarang udah berdamai nih ya. Nah, kita berhadapi Dengan dunia ujiannya nih ya, ya. Mas. Eh. Nggak akan dipukuli kita. Malah orang mungkin dimarah-marahin, ya masalah. Terima aja. Iya. Berdamai itu jangan anggap kemudian kita mulus-mulus saja. Iya. Ya dimarahilah, ya biasa aja lah, biar aja lah. Kalau marahnya berlebihan, ya itu anggaplah sebagai kezoliman buat ke kita. Itu malah dapat pahala. Nah, gitu lah. Oke. Sip, gimana? Keren ya, kawan-kawan ya. Keren banget ini. Nah, ini Memang kembali ke kita. daging semua nih isinya. Ya. Nah, ini nih mungkin judulnya Wejangan Pamungkas. Iya. Ya, ini udah di penghujung podcast kita ya. Penghujung podcast. Oke, jangan buat teman-teman yang nonton podcast Alumnia Jakarta ini, Iya. Mas Wisnu. Silakan. Ya, dulu waktu saya waktu dalam keadaan yang sangat terbatas ya, ketika orang tuh anak-anak minta sesuatu, saya selalu mengatakan nanti ya. Besok lagi nanya lagi, nanti ya. Anak saya 11. Mereka punya keinginan semua masing-masing. Saya berulang kali bilang nanti ya, doakan Nabi ya, doakan Bapak ya, nanti ya. Istri saya juga bolak-balik minta, nanti ya, doakan ya. Saya ingin merubah kata-kata nanti itu, doakan ya pasti. Iya. Itu dengan kata-kata, yuk kita pergi yuk kita jalan yuk. Mapi ini nih, yuk kita jalan ke toko yuk kita belikan. Oh mau beli apa? Oh pengen beli laptop, kita belikan. Nah, itu kata-kata yang ingin saya rubah jadi semangat untuk saya untuk berubah itu. Jadi teman-teman semuanya kita harus lihat bahwa hidup kita harus berubah. Kita harus lihat bahwa ada anak-anak kita, saudara istri kita dan juga saudara kita atau orang-orang sekitar kita, tidak hanya keluarga kita. Orang sekitar kita juga berharap akan kesuksesan orang dan kesuksesan kita juga. Dan banyak di sekarang saat ini Mas ya. Di Instagram saya, di Facebook saya, di HP saya, banyak sekali orang minta bantuan ke saya. Dan saya pernah bilang di beberapa kali posting di status WA saya bilang, waktu itu saya pernah diwawancari oleh pernah saya tampil di sebuah seminar, saya posting berulang kali di status WA saya berulang kali mendapat pesan masuk dari teman-teman, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, minta bantuan untuk beli beras, untuk beli uang saku anaknya, untuk rumah sakit. Saya seperti seorang yang kaya raya, tapi padahal tidak. Tidak selamanya uang ada di dompet saya. Kadang kala kurang, karena saya terus terang sebulan tuh harus membiayai orang, gaji karyawan tuh hampir 90 juta per bulan. Masya Allah, karena saya pengusaha, misalkan ada uang 20 juta di kantong saya itu bukan uang kecil, uang besar, itu uang kecil. Karena ketika ngeluarin itu langsung besar. Nah, jadi kesannya besar, tapi keluarnya besar. Jadi kadang ketika banyak permintaan ini itu sponsor dan macam-macam itu saya berhitung ini cukup nggak ya kalau saya keluarkan untuk ini. Tapi kalau misalkan untuk makan saya langsung nggak mikir, saya langsung bayar, langsung berikan. Berapa yang diminta? Apalagi kalau dia kenal saya dan saya kenal dia. Artinya apa? Jadilah kita jadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain dan kita sebisa mungkin kita menjadi sosok yang memberikan manfaat. Dan kalau misalkan kita saat ini Allah berikan kesulitan pada hidup kita, tetap berbuat kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Misalkan ya kita memberikan nasihat,
mengajar Quran, mengajar hadis atau mengajarkan tentang pelajaran apapun, dan juga kita membantu tenaga kita, itu juga gerakan kebaikan. Ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan pintu-pintu lain untuk kita bisa mendapatkan rezeki yang besar untuk bergerak memberikan faedah yang lebih besar lagi. Amin, Nah, amin. itu harus semangat ke situ. Betul. Oke. Gimana kawan-kawan ya? Hari ini kita sudah banyak sekali mengeksplor, mengulas perjalanan inspiratif dari Mas Wisnu Salman, alumni Tambang 95. Nah, jadi ini makasih banyak Mas Wisnu buat waktunya. Luar biasa sekali karena kadang ngobrol-ngobrol begini nggak kerasa juga waktunya ya. Dan sebenarnya buat saya pribadi itu kena banget ya, dalam arti kata selalu kita dapat reminder bahwa kadang kita ini suka mengukur hidup kita dengan orang lain gitu loh. Sering sekali kita mengukur hidup kita dengan orang lain, padahal perjalanan hidup masing-masing orang itu berbeda-beda gitu loh. Dan satu hal lagi, saya tuh belum sukses dan masih panjang hidup saya. Betul. Ya, saya nggak tahu Allah akan akhirkan hidup saya seperti apa. Ya, itu lebih baik ya Mas ya. Kadang lebih baik orang bilang kita sukses tapi kita bilang kita belum sukses gitu loh. Jadi kita punya ini terus ya. Pastikan kita on the track dan selalu on fire, selalu semangat untuk selalu di jalan yang benar. Betul. Nah, karena itu penting buat kita untuk makin menambah kesuksesan kita. Itu yang penting. Karena ada berulang kali saya lihat ada kita orang sukses banyak, tapi jatuhnya yang salah, tersangkut masalah ini, masalah itu. Betul. Ya, ini nggak sukses jadinya. Iya. Itulah yang perlu harus teman-teman hati-hati. Oke. Langkahnya. Sip. Gimana yuk? Ada lagi yang perlu disampaikan? Sedikit lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Wisnu udah mau berbagi ke kita cita-cita inspiratif, cita-cita real bahkan tadi ya. Sikap 2 kali saya sama sekali nggak kebayang. Ternyata lebih seru daripada yang saya bayangin. Iya. Eksklusif nih podcast. Dan sebenarnya banyak hal yang belak-belakan buka-bukaan nih. Nah, ini buat alumni-alumni yang lain kalau mau ngobrol-ngobrol, diskusi sama kita, ditunggu loh. Buka-bukaan. Iya, dan saya senang sekali dan saya masih banyak yang belum saya ceritakan. Juga nanti teman-teman yang melihat YouTube saya tertarik untuk mengundang saya di kantornya atau di komunitasnya. Ada part 2, part 3 nih. Saya akan dengan senang hati akan menyampaikan. Dan nggak perlu dibayar. Saya penting saya berikan ilmu, saya sudah senang sekali. Saya pelajari satu hal, kunci agar berdamai dengan ujian tuh pelan-pelan ya, Mas. Iya, pelan-pelan pasti. Pelan-pelan. Trauma itu kita terima, kita pelan-pelan melakukan hal yang baik, nanti Allah akan bantu gitu ya. Iya, Oke. Sip, itu saja. Saya Stano. Saya Satrio. Sipil 2002. TG 2010. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast Alumnia Jakarta. Oke. Terima kasih Mas Wisnu. Sama-sama. Oke. Masih. Oke. Sip.